Puji dan syukur adalah kita tingkatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian yang mudah-mudahan seluruh rangkaian yang kita diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan alam ya Habibana wa nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat yang pada beliau yang akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian pada pagi hari ini, marilah kita buka acara kajian pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Wa ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk tema kajian pada pagi hari ini yaitu dengan tema semua mukmin bersaudara, yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyati ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ikhwanu fillah rahimanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Asy-Syuhada serta pengurus yang lainnya, yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan tambahan kesehatan, tambahan kesabaran, dan mudah-mudahan diberikan tambahan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati pembawa acara dan jamaah semua yang hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ampunan oleh Allah SWT dan diberikan pertolongan untuk melaksanakan ibadah. Juga kita ditolong oleh Allah untuk meninggalkan berbagai maksiat durhaka yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, sesuai yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, kita pagi ini akan mempelajari atau merenungkan beberapa ayat yang ada kaitannya dengan bahwa mukmin itu seluruhnya bersaudara, tidak mengenal kulit, tidak mengenal bangsa, dan tidak mengenal daerah manapun. Seluruh dunia yang namanya orang beriman itu menurut Allah adalah bersaudara. Karena itu dengan saudara kita, kalau ada yang bersengketa, tolong diislahkan. Kalau ada yang berbeda pendapat, tolong diluruskan. Kalau ada yang ribut, tolong didamaikan. Itu tugas kita. Karena malu kita kalau dengan saudara ribut,
Makanya di dalam Al-Quran bahwa tidak ada kebencian menurut Allah, kita minta kepada Allah terhadap orang yang beriman itu tidak ada kebencian di antara kita. Kita harus berkasih sayang, kita harus ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, jangan tolong menolong dalam perbuatan maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, di dalam Quran kita diinstruksikan untuk bagaimana atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemimpin di antara kamu. Artinya kita diinstruksikan oleh Allah untuk mengikuti konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran, dan kemudian kita juga mengikuti konsep yang sudah diberikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar hidup kita menjadi baik. Karena kalau kita mengikuti nafsu, menurut Allah di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Yusuf ayat ke-53, Allah menyampaikan innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita masing-masing mengikuti keinginan kita, pasti ribut Pak, hancur dunia ini. Karena beda-beda semangat kita, beda-beda kemampuan berpikir kita. Makanya konsepnya parudduhu ilallah war rasul. Kalau ada masalah yang berbeda, kembalikan kepada Allah, yaitu kepada Quran, war rasul, kembalikan kepada hadis-hadis yang sahih, agar seluruh nafsu yang ada di diri kita terlebur oleh Quran dan hadis, oleh konsep yang terbaik, yang paling benar dan tidak mungkin salahnya, yaitu konsep Allah dan Rasulnya yang memang dinyatakan shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu diperhatikan Pak. Karena itu mukmin itu bersaudara, yang menyampaikan bukan kita, bukan Nabi, tapi langsung dari Allah. Karena itu ketika ada mukmin yang bertingkai, ada mukmin yang berbeda pendapat, ada mukmin yang berselisih, di antara dua mukmin jadilah kita penengah. Bukan malah sebaliknya, orang yang sedang damai, orang yang sedang sama pendapatnya diperbedakan, dipecah belah, sehingga ribut dalam satu pengajian, selalu timbul pertanyaan. Silahkan Bapak bantu kalimatnya itu, firmannya ada di dalam surat 49, yaitu surat Al-Hujurat ayat nomor 10. Silahkan, boleh Pak dibantu Pak. Ini Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu semuanya bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi Allah menyampaikan ada kewajiban kita antara mukmin ini, damaikan, fa aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah di antara kedua saudara kita. Kalau ada yang bertikai, kalau ada yang berselisih pendapat, tolong didamaikan, tolong kita menjadi penengah. Bukan malah sebaliknya, hari ini orang yang sedang damai di majlis, orang yang sedang damai dalam satu pertemuan, kemudian dibuat berselisih pendapat, ini A, ini B,
ini C. Tidak, Allah tidak menganjurkan demikian. Justru ketika berbeda pendapat, berselisih pendapat, berselisih segala macam, kita damaikan agar mereka itu sama semuanya, berbuat yang baik-baik. Dan kemudian mukmin itu konsepnya hanya satu, yaitu konsep Quran. Kita ikuti ditambah dengan konsepnya dari Rasul, kita ikuti, maka kita akan sepakat karena tujuannya pun satu, kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas, Pak. Ada perintah Pak aslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara dua saudaramu yang berselisih. Dan setelah itu wattaqullaha, bertakwalah kita kepada Allah, la'allakum turhamun. Apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengikuti nafsu kita, tidak boleh mengikuti keinginan kita, tapi landasan keinginan itu harus ada tadi di dalam surat Yusuf, bahwa inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu membawa kita kepada sesuatu yang jelek, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang memang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya kita sedang saum, haus, lapar, jam 1 siang, kita tidak ikuti, walaupun pengen minum kita tahan karena Allah belum membolehkan untuk minum. Illa ma rahima rabbi itu kecuali setelah kita dibolehkan oleh Allah, setelah kita diberi rahmat oleh Allah. Nafsu itu boleh diikuti, nafsu seks, nafsu makan, nafsu minum, nafsu apapun boleh setelah Allah membolehkan kepada kita. Maka datangnya waktu maghrib, kita bersama-sama makan, berbuka puasa, dan hukumnya wajib berbukanya. Kemudian kita berbuka itu semata-mata bukan saja karena laparnya, tetapi karena kita mengikuti, dibolehkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun mengikuti nafsu kita boleh, Pak. Memiliki wanita 1, 2, 3, dan 4, sampai 4 batasnya. Walaupun Nabi memiliki 9, kita hanya dibolehkan memiliki 4 saja. Nah, illa ma rahima rabbi, setelah Allah membolehkan, yaitu setelah diberi rahmat oleh Allah. Manakala setelah ijab kabul, silahkan mau siang, malam, pagi, sore, sampai Allah menyampaikan bahwa nisaukum harsul lakum, istrimu itu laksana kebun bagimu, paktu harsakum annasitum, silahkan kau datangi istrimu, kau setubuhi istrimu sesuai nafsu kamu, silahkan, dipersilahkan. Mau dari belakang, mau dari depan, mau bagaimanapun boleh kalau sudah menjadi istri. Yang penting tidak ada larangan seperti sedang haid, sedang nifas, dan lain-lain sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Jadi jangan sampai kita berbuat mengikuti nafsu kita, pasti nantinya membawa kepada keburukan, membawa kepada pertikaian, membawa kepada permusuhan. Oleh karenanya ayat berikutnya Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub ulaika humuz zalimun. Yang terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, kita yang dipanggil, bukan manusia. Kalau ya ayuhannas, orang-orang yang di luar Islam pun, yang non muslim kena, tetapi ini khusus, panggilan yang khusus dari Allah. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Mereka yang diolok-olok lebih bagus daripada yang mengolok-olok. Dan jangan perempuan-perempuan lain mengolok-olok perempuan yang lainnya, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi Allah kepada kita menginstruksikan jangan suka mengolok. Mengolok-olok itu dilarang oleh Allah. Hari ini malah terjadi gitu. Jadi ayat-ayat itu hari ini cuma dibaca, Pak, yang menghafal Quran.
ribuan manusia hafal Quran, tetapi bagaimana Quran itu jarang diaplikasikan dalam keseharian hidup. Harusnya justru dengan kita menghafal Quran, justru dengan kita membaca Quran, justru dengan kita mempelajari Al-Quran, tujuannya supaya bisa hidup itu mengaplikasikan Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang diinstruksikan oleh Allah. Ya. Quran itu harus kita buktikan dalam keseharian hidup, kita usahakan bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Kita bersama-sama mengupayakan bagaimana Allah menyuruh kepada kita untuk saling menolong dalam kebaikan. Mari kita buktikan selesai keluar dari masjid ini, kita buktikan kita saling tolong, talang bantu dalam perbuatan baik dan kemudian dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan memperoleh pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tanpa batas. Makanya ada kalimat illal ladzina amanu wa amilu solihati, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, palahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka diberikan pahala yang tidak akan pada putusnya, tidak akan ada habisnya, karena setiap saat dia berusaha kemanapun, dimanapun untuk beramal soleh, untuk saling bantu dalam kebaikan yang menyebabkan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penjelasan dari Nabi bahwa konsep agar kita dibantu oleh Allah yaitu kita membantu saudara kita. Innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Saudaranya di sini sesama muslim tadi, sesama mukmin, bukan saudara kandung saja. Jangan kita batasi pertolongan kepada saudara itu saudara kandung saja, tetapi justru yang kita sedang pelajari bagaimana kita saudara sesama mukmin, sesama muslim kita damaikan, kemudian kita persatukan, ide-ide yang kurang baik diluruskan. Jangan sampai kita coba Pak, setiap hari kita kadang-kadang sekarang buka Google membuat jengkel, ulama A membenci ulama B nanti menghujat ulama A. Coba Bapak buka tiap hari, jengkel betul jengkel kita. Ya Allah, kenapa jadi akhir zaman begini? Bukannya mendamaikan, bukan mendukung. Setiap hari kemarin saya buka bagaimana Habib Bahar itu ditempelengin dengan ucapan seorang kiai yang dari Jawa. Penyebabnya Habib Baharnya itu sendiri mengatakan bahwa tidak ada manusia yang namanya cucu para wali sekarang. Yang merasa cucunya wali kan marah. Jadi ucapan-ucapan itu, ya Allah kenapa sih gitu? Hal-hal yang sepele tidak perlu dibicarakan. Zaman sekarang menurut urusan tidak ada, menurut syariat cucunya wali, mau ada mau enggak, sudah mati atau masih hidup nggak usah dibicarakan. Membuat jengkel tuh nggak usah berbicara kita. Akhirnya orang yang merasa keluarganya, keturunannya kan jengkel, menghujat lagi sampai ditempelengin lah bahasanya begitu. Nah oleh karenanya kita nggak perlu menghujat pemerintah, nggak perlu, kita luruskan saja. Karena perintah kita bukan menghujat, perintah dari Allah bukan mendebat, perintah dari Allah watawasau bil haq watawasau bisob. Bagaimana kita bisa saling menasehati dengan kebenaran, dan diperintahkan oleh Allah untuk saling menasehati dengan penuh kesabaran. Ini Pak yang perlu diperhatikan. Jadi kita jangan membuat-buat. Sekarang sudah banyak masalah di masyarakat, di negara kita, antara rakyat kita. Ya Allah tolong kita perbaiki seluruhnya. Makanya di sini oleh Allah Allah bilang jangan mengolok-olok satu kaum kepada kaum yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok lebih bagus. Menurut Allah ini pasti terjadi. Dan perempuan jangan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok itu akan lebih bagus dari yang mengolok-olok. Wala talmiju anfusakum, kalau memanggil orang jangan pakai gelar, panggil aja namanya. Hari ini mah bukan begitu Pak. Bagaimana orang pengen dipanggil Ustadz ini nih, misalnya Ustadz apa gitu, Ustadz Cepot, pugu panggilannya, namanya ada Ahmad Barjuki dipanggil Ustadz Cepot. Kemudian ingin keren digondrongin Ustadz Gondrong, Kiai Gondrong. Allah bilang jangan. Sejelek-jelek panggilan itu adalah bagaimana panggilan pasek, yaitu pasek orang yang sudah keluar dari beriman. Jadi sibuknya sekarang malah berbuat yang tidak. Mari makanya kita kembali kepada Al-Quran. Jangan mengikuti nafsu-nafsu kita. Jangan memberikan kepada sesuatu orang lain panggilan. Misalnya orang Sunda Pak, ada orang kakinya pendek sebelah karena sakit, dipanggil Pak Lurah. Saya bilang kenapa dipanggil Pak Lurah? Luhur sabelah.
rupanya kakinya tinggi sebelah gitu, jadi dipanggil lurah, luhur sabelah. Jangan, orang kecil jangan dibilang ceking, ada namanya, panggil saja dengan nama yang baik. Orang gembrot jangan dibilang gemuk segala macam, hai gembuk, hai kasur, nggak perlu. Kita panggil dengan namanya, dia punya nama, tetapi panggilan yang baik ya boleh. Seperti tadi Allah mencontohkan, ya ayyuhalladzina amanu, kita panggil sayang, cantik, ganteng, nggak ada masalah kalau yang baik-baik. Nah makanya mudah-mudahan dengan riungan kita di pagi menjelang siang hari ini akan merubah diri kita. Kita tidak mudah mengolok-olok orang lain, karena yang perlu kita perhatikan adalah diri kita sendiri. Toh di akhirat pun dihisab itu bukan amalnya orang lain, dihisab terhadap diri saya, amal saya, dihisab terhadap ketua DKM, amalnya beliau. Makanya kita berbuat baik sebaik-baiknya, tidak usah menghasut, tidak usah menghujat, tetapi kita menurut Allah diinstruksikan di surat 103 yaitu surat Al-Asr, innal insana lafi husrin, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Rugi semua, baik itu rakyat maupun pejabat, mereka yang miskin maupun yang kaya, yang kecil maupun yang besar, laki-laki ataupun wanita, semuanya menurut Allah itu manusia itu rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang yang punya iman, wa amilus solihati, dan melengkapinya dengan amal soleh, wa tawasau bil haq, saling menasihati untuk mengikuti kebenaran, wa tawasau bis sob, dan saling menasihati untuk penuh dengan kesabaran. Berikutnya di ayat yang lainnya, wa tawasau bil marhamah, kita saling menasihati dengan penuh kasih sayang, bukan karena bencinya, karena sayangnya kita menasihati saudara kita. Itu yang diinstruksikan oleh Allah. Makanya di sini jangan sampai kita mengolok-olok orang lain, toh diri kita juga tidak mau diolok-olok, dan ini perintah dari Allah, maka diperhatikan. Ada Pak, silahkan Pak dibantu dibaca surat 49 ayat nomor 12-nya. Rohim. Baik orang yang beriman jauh banyak dari persangka. Sesungguhnya sekalian persangka dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mungkin sebagai yang lain. Maka ada di antara kamu yang suka memaafkan daging saudaranya yang sudah mati, untuk kamu merasa diciptakan. Kepada Allah, sesungguhnya adalah penerima tobat maha penyayang. Ya, terima kasih. Nah ini ada juga yang ketiga, perintah Allah setelah kita memahami mukmin satu dengan yang lain bersaudara, Allah memberikan perintah kepada kita, memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan berburuk sangka, kita jangan suujon, tapi kita berhusnuzon, berbaik sangka, dilarang. Kalau curiga wajib hukumnya. Ini 11-12 antara curiga dan buruk sangka. Benar-benar tipis Pak. Curiga hukumnya wajib. Contohnya, kita punya kendaraan, kita kunci karena curiga, takut dicuri. Tapi ketika orang bertanya, kenapa Pak motornya di depan rumah dikunci? Jangan bilang begini, takut diambil, dicuri oleh tetangga saya. Itu namanya buruk sangka. Tetapi kalau kita bilang, kenapa dikunci? Takut hilang. Bilangnya takut hilang saja. Bagaimana seorang istri ketika suaminya terlambat, jangan berburuk sangka, nih tanggal 5, tanggal muda, mungkin suami saya mampir dulu di warung remang-remang. Jangan berburuk sangka, justru kita doakan, ya Allah kalau kesulitan suami saya di perjalanan, berikan kemudahan. Kalau sedang hujan, mudah-mudahan berteduh sehingga terlambat pulang ke rumah. Jangan berburuk sangka. Allah yang bilang, kenapa buruk sangka itu dosa? Tidak boleh berburuk sangka itu, sampai Allah sampaikan sama seperti kita memakan saudara kita yang sudah mati. Dulu siapa tuh? Sumanto namanya.
Itu kan sampai terkenal gara-gara memakan saudaranya. Sebenarnya Sumanto itu saudaranya banyak banget Pak, yang menggunjing orang, kemudian yang berburuk sangka segala macam. Allah sampaikan itu sama dengan bahasa di bawahnya itu kan ada, sukakah kamu yang memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Allah saja yang menciptakan kita begitu sayang. Panggilan kepada kita banyak yang menggunakan gelar ya ayyuhalladzina amanu. Kita juga manggil yang baik-baik kepada anak sayang, cantik, baik, panggil yang baik-baik dengan kalimat yang baik supaya tercipta keluarga yang baik. Cuman repotnya memang di kita Pak, ingin keluarga kita Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, tapi kita jarang yang memulainya. Dari seorang bapak jarang yang memulainya. Nabi Ibrahim apa? Jujur betul. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau jadikan kami dan keturunan kami penyembah berhala. Berhalanya dihancurkan. Lah kalau kita beda, mudah-mudahan anak saya tidak nonton TV, di setiap kamar ada televisi. Bagaimana ceritanya anak tidak nonton TV? Nabi Ibrahim diberikan contoh oleh Allah, jujur, betul-betul baik. Berdoa dia kepada Allah, ya Allah hindarilah aku dan keluargaku dari menyembah berhala. Berhalanya dihancurkan. Jangan menonton televisi, televisinya dijual semua, tidak ada di rumah kita televisi. Anak jangan memakan es, misalnya yang dingin-dingin, kulkasnya jangan ada di rumah kita. Ini mas kulkas banyak di rumah kita, anak jangan memakan es, meminum es, gimana ceritanya? Makanya kita berbuat sekarang memperbaiki diri kita perbaiki keadaan yang sebenarnya agar kita yang pertama di sini ayat 12 dari surat Al-Hujurat, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Yang kedua, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan. Yang perlu kita cari kesalahan kita. Makanya Roma pernah bilang dalam apa itu, dulu saya pernah mendengar tuh lagu-lagu tahun 76, 79, 82, bagaimana semut di seberang lautan itu nampak kelihatan, bagaimana gajah di pelupuk mata tidak nampak. Kesalahan kita yang membukit menggunung tidak diperhatikan, sementara kesalahan orang lain yang kecil dibesar-besarkan. Nah ini makanya jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Orang sedang baca Fatihah, baca Yasin malam Jumat, biarkan saja. Masa baca Yasin diutik-utik? Zaman Nabi juga tidak ada baca Yasin malam Jumat. Siapa orang yang membaca Yasin malam Jumat di bidang bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin pinar. Akhirnya orang yang awam berhenti membaca Yasin malam Jumat, malah nonton Antv. Betulan Pak, saya berani sumpah demi siapapun. Itu gara-gara itu, mulai 82 itu mulai banyak para asatid yang ngomong itu kadang-kadang mengikuti nafsunya. Orang baca Yasin seperti kita ngaji, cari Pak hadisnya, ngaji hari Ahad jam begini nggak bakal ketemu, bawa cari. Berarti ini bid'ah. Tidak ada ngaji jam segini misalnya, nggak apa-apa. Wong yang dilakukan oleh Nabi ada yang tidak boleh kita lakukan, dan ada yang dilakukan oleh kita Nabi tidak pernah melaksanakan. Contohnya Pak, Nabi pernah ke daerah mana itu, Turki apa mana itu, disuguhi dob. Dob itu sejenis buaya, biawak, sejenis biawak, kemudian diolah, disuguhkan kepada Rasul. Kata Rasul, di negeriku tidak ada yang semacam ini. Tapi ketika sahabat makan tidak dilarang oleh Nabi. Artinya sahabat memakan, Nabi tidak pernah memakan dob. Halal dob itu. Nabi cuman tidak suka, tapi bahasa Nabi mulia betul. Tidak pernah kalau memakan sesuatu makanan tidak suka, Nabi bilang aku tidak suka. Tidak pernah Nabi bilang begitu. Tapi dia bilang makanan ini tidak ada di negeriku, karena memang dob itu tidak ada di negeri Mekah dan Madinah. Makanya Nabi tidak memakan, tapi sahabat memakan dipersilahkan. Ada yang dilakukan oleh Nabi, tapi kita tidak boleh melakukan. Contohnya itu, istri Nabi 9, kita tidak boleh memiliki istri 9. Jadi tidak semuanya harus diikuti utuh gitu, mengikuti apa yang diberikan oleh beliau. Begitu dengan sahabat-sahabat, ketika ide-idenya baik diturut, kalau idenya tidak baik, tidak sesuai dengan syariat, tidak. Contohnya Umar yang paling manusia itu sering ide-idenya, ketika mau mencium Hajar Aswad dia bilang, Hajar Aswad kamu itu makhluk, aku pun makhluk. Kalau Muhammad nabiku tidak pernah mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Jadi aku mencium Hajar Aswad karena melihat Rasul pernah mencium Hajar Aswad, bukan ingin yang lain. Protes Pak.
bagaimana Quran, yang hafal Quran pada mati sesuai dengan usianya, ada yang mati sedang perang, ada yang mati sudah terlalu tua, berpikir dia panjang, kalau begini nanti berarti umat Nabi Muhammad pada zaman sekian ratus tahun ke depan tidak ada lagi yang bisa membaca Quran, karena yang hafal Qurannya kan pada meninggal Pak, ada yang usia 80 tahun meninggal, ada yang usia sekian meninggal, ada yang ikut berperang yang hafal Quran, ada yang meninggal. Makanya akhirnya ide dari Umar bin Khattab ketika dia jadi khalifah, bagaimana agar Quran itu dibukukan, karena kalau tidak dibukukan sekarang kita nggak punya Quran Pak, nggak ada Quran, habis, karena yang hafal Qurannya meninggal. Tapi akhirnya dikumpulkan oleh Bilal, oleh sahabat, orang yang hafal Quran dikumpulkan di Madinah, kemudian dicari kebetulan hafalannya, kebaikan hafalannya, dibetul-betulkan, dipersatukan, dan kemudian zaman Utsman bin Affan baru dibukukan Quran itu. Makanya dibilang Mushaf Utsmani, padahal idenya ketika Umar bin Khattab. Tapi tidak semua ide Umar itu diikuti oleh sahabat. Contohnya, Umar pernah mengidekan bagaimana sholat Idul Fitri khutbahnya itu dibuat bukan di akhir tapi di awal seperti sholat Jumat. Tapi sahabat nggak setuju karena memang ini berbeda. Ini adalah surat sunat Idul Adha dan Idul Fitri. Kata Umar bin Khattab, bagaimana kalau khutbahnya itu didahulukan, nanti sholatnya belakangan, persis seperti sholat Jumat. Tapi sahabat tidak setuju. Tapi ketika Al-Quran dibukukan, sahabat setuju kecuali Abu Bakar. Begitu dengan idenya Umar bin Khattab, bagaimana agar sholat taraweh dijamaahkan. Itu baru pertama ada sholat taraweh berjamaah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Abu Bakar semenjak jadi khalifah tidak pernah mengadakan sholat taraweh itu berjamaah. Selama dia memimpin, sholat taraweh itu di masjid ini sendiri. Jadi berantakan, pada akhirnya nggak kompak. Makanya ketika Umar bin Khattab kemudian diimami oleh satu sahabat, selesai sholatnya itu dijamaahkan 23 rakaatnya Pak, bukan 11, bukan lebih, tapi 23 rakaat dengan witirnya. Sholat tarawehnya 20 dan witirnya 3, jadi jumlah 23. Selesai sholat dia naik ke mimbar. Kata Umar bin Khattab, nikmatul bid'ati haji, bid'ah yang paling nikmat ini dia, yaitu sholat berjamaah taraweh. Kenapa dia bilang bid'ah? Karena tidak dilakukan oleh Rasul. Kenapa dibilang nikmat? Karena kompak, bersatu. Tadi disuruh dipersatukan tadi oleh Allah. Jadi betul-betul ide Umar itu ada yang diikuti, ada yang tidak disepakati oleh sahabat, tapi Umar tidak marah. Contohnya tadi, makanya kita punya ide-ide seperti ini. Kita jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Orang sedang meriung membaca apa, silahkan saja. Baca sholawat bareng-bareng boleh Pak, mau sendiri-sendiri boleh. Sekarang Bapak malas, misalnya saya bertanya deh, kira-kira membaca sholawat di rumah berapa kali Pak? Jujur deh Bapak tanyakan kepada diri kita. Kan itu diinstruksikan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan Rasul dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Terus diperintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada Rasul, wasallimu taslima, dan mengucapkanlah salam kepada Rasul. Diperintah oleh Allah Pak. Nggak pernah ada ibadah yang dicontohkan oleh Allah, nggak ada. Kita sholat, Allah nggak sholat. Kita haji, Allah nggak haji. Tapi ketika kita disuruh bersolawat, Allah sudah terlebih dahulu bersolawat, dan Allah juga dengan malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi. Itu diperintahkan oleh Allah. Shollu alaihi wasallimu taslima. Sekarang pertanyaannya, berapa kali Bapak bersolawat kepada Nabi dalam sehari semalam? Coba jawab dah. Ada yang berani jawab nggak? Kemarin saya ngaji di Pondok Gede, ada yang bilang saya baca sholawat 1000 kali Pak Ustadz. Saya bilang hebat amat, sehari baca sholawat 1000 kali Pak. Bener, jamaah saya di masjid dekat Wisma Kusuma Indah, saya 1000 kali Pak Ustadz. Cuman kalaupun benar dia diajarkan oleh gurunya membaca sholawat 1000 kali, jarang orang yang bisa membaca sholawat 1000 sekali. Makanya oleh para ulama dahulu, supaya kita rajin membaca sholawat, diadakanlah maulid. Walaupun nggak bisa sendiri, ya bareng-bareng. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Baca semuanya. Sudah di rumah
malas, ya kalau kita kumpul bersama-sama kita mungkin maulah semangat. Tiba-tiba hari ini seakan-akan itu salah. Jangan mencari kesalahan orang lain. Allah yang nyuruh ini Pak. Allah yang memerintahkan di surat Al-Hujurat ayat ke-12. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, karena kesalahan kita juga banyak. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hadisnya, hadis sahih, tuba liman sagolahu aibuhu an uyubin nas. Bahagialah orang yang sibuk mencari kesalahannya sehingga tidak sempat mencari kesalahan orang lain. Bahagia. Kalau mafhum muhlafahnya, nanti sengsaralah orang yang mencari kesalahan orang, tidak sempat mencari kesalahan pribadi. Karena nanti yang dihisab di akhirat kan ada yang maulid, yang dihisab itu yang maulidnya, bukan saya. Nggak usah ribet lah. Seperti saya di rumah saya Pak, bagaimana di pesantren saya kan ada perumahan Mustika Ratu. Ada orang yang bapaknya meninggal, ibunya meninggal, tidak ditahlilin. Masa bodoh santri saya ngomong, kok Pak itu yang mati nggak ditahlilkan katanya. Saya bilang nggak usah ikut campur, itu urusan mereka. Nggak usah ikut-ikutan. Diundang tahlil kita tahlil, nggak diundang udah nggak usah diributkan. Nggak rame Pak Ustadz, nggak ini kasihan. Ya mau takjiah silahkan hibur. Saya bilang datang saja, tidak usah diundang dengan tahlilan. Mereka yang tahlil ya sudah kita ikut tahlil, tidak usah mencari-cari kesalahan orang lain. Toh yang dibaca juga bagus, yang dibaca Fatihah, yang dibaca Yasin. Kalau di rumah nggak baca Yasin, ketika tahlilan alhamdulillah kita walaupun malas baca Yasin nggak? Baca Yasin lah, orang sedang ngumpul baca Yasin semua ikut kita, alhamdulillah. Nah itu masalahnya, jangan mencari kesalahan orang Pak. Jangan sampai ini dibilang ahli neraka yang ahli tahlil, jangan. Kita nggak diperintahkan begitu. Kita disuruh oleh Allah untuk bagaimana jangan mencari kesalahan orang. Kalau ada yang salah kita tahu, bukan dibicarakan, dinasehati. Tadi watawasau bil haq, watawasau bisabr. Kalau kita tahu benar ini salah, datangi, nasehatilah, jangan dibicarakan di muka umum dan lain sebagainya. Makanya mudah-mudahan saya membawakan materi ini bahwa mukmin bersaudara, ayo kita bersama, bersatu, jangan saling menyalahkan, jangan cari kesalahan saudara kita. Kalau betul saudara kita ada yang salah, kita datangi, kita berikan nasihat. Saya salut Pak dengan A.A. Agim dulu di Bandung, ketika ada santrinya, muridnya perempuan yang dibunuh, kemudian yang membunuhnya itu didatangi ke penjara, sampai muridnya bilang, yang lain kenapa A? Sampai orang yang sudah membunuh itu didatangi. Kan A.A. diperintah untuk watawasau bil haq, diajari oleh A. Agim itu bagaimana kamu setelah membunuh manusia bertobatlah. Ini kalimat tobatnya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Akhirnya anak yang pernah membunuh muridnya itu bertobat kepada Allah dan menjadi orang yang baik. Selama di penjara dia bertobat kepada Allah. Terus-terusan. Makanya kewajiban kita menasehati orang, bukan mencari kesalahan orang. Nggak perlu. Mulai hari ini berhenti Pak, lebih baik berhenti, nggak usah. Sebab dari dulu juga orang yang berbuat itu sudah ada perintahnya, sudah ada contohnya dari para wali. Masa iya para wali begitu banyak salah semua ke neraka gara-gara tahlilan? Orang yang mati nggak ditahlilkan, para wali tahlil semua Pak, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, tahlil semua Pak. Dan ulama se-Jakarta banyak yang bertahlil, baik di mana tiba-tiba hari ini dicari-cari kesalahan, ini salah. Akhirnya tahlil, enggak nonton TV, iya anehnya gitu. Dan dibiarkan, lebih baik nonton TV apa lebih baik baca kulhu coba. Kalau kita memperhatikan, kan yang tahlil kita baca Yasin, kita baca kulhu, kita baca Fatihah, kita baca Falaq bin Nas, ayat kursi dan segala macam. Kenapa sih? Saya suka bilang, pokoknya berhenti kita mah Pak, nggak usah lah. Ini ayatnya, jangan mencari-carilah kesalahan orang diutik-utik, belum tentu juga salah. Itu nanti kan di akhirat dihukum sama Allah, kan di akhirat nanti Pak. Luruskan. Toh orang yang bilang bid'ah ini nggak dikerjakan oleh Rasul juga mereka berbuat bid'ah. Contohnya tadi sholatnya berjamaah, sholat taraweh. Padahal Nabi nggak pernah berjamaah. Nabi malam pertama Ramadan datang ke masjid, sahabat ikut banyak tuh. Kemudian malam kedua sahabat semakin banyak. Malam ketiga Nabi tidak pernah lagi ke masjid karena takut itu dilakukan dengan terus-menerus berjamaah. Malam ketiga Nabi sholatnya itu di rumah. Ketika siangnya ditanya, ya Rasulullah kenapa anda tidak datang ke masjid? Saya khawatir yang namanya sholat malam itu dibilang wajib. Ngikut dengan Rasul. Rasul nggak mau berjamaah, sehingga Abu Bakar pun tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Yang bilang bid'ah hari ini sholatnya tarawihnya berjamaah nggak Pak?
Tuh lihat tuh yang di mana tuh? Di radio apa tuh? Ada di Cilengsi berjamaah. Saya pernah ke tempatnya, sholat berjamaah, baca Allahu Akbar kabiro. Padahal Nabi sepanjang sholatnya nggak pernah baca Allahu Akbar kabiro. Bacanya dia Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Tidak pernah Nabi baca Allahu Akbar kabiro. Sepanjang sholat Nabi tidak pernah. Tapi ketika sahabat baca Allahu Akbar kabiro sama Nabi dianjurkan, silahkan ikuti itu karena itu baik, kata Nabi. Artinya tidak dilarang, diperintahkan. Tapi Nabi tidak pernah melakukan itu. Apalagi kalau masalah dunia, misalnya naik taksi, Nabi tidak pernah naik seksi. Nabi itu pakai celana panjang, Nabi nggak pernah celana panjang. Nabi itu selalu gamis, Nabi itu selalu pakai sorban. Bahkan hukumnya memakai sorban itu kan wajib sunnah, Pak. Baik diikat di kepala, mau di samping, di leher, di mana terserah, yang penting menggunakan itu. Tetapi hari ini masalah itu katanya bukan bidah, nggak masalah lah, masalah dunia nama teknologi. Tapi yang ibadah pun mereka banyak mengerjakan sesuatu yang bid'ah yang Nabi tidak kerjakan. Contohnya itu tadi saya bilang, sholat Nabi itu nggak pernah sholat tarawih berjamaah. Bahkan sahabat ikut sholat berjamaah, Nabi sholat di rumah, menandakan bahwa Nabi tidak mau sholat tarawih itu berjamaah. Maka itu yang diikuti oleh sahabat Abu Bakar. Sementara Abu Bakar menjadi khalifah tidak pernah sholat tarawih berjamaah. Nah, oleh karenanya Abu Bakar itu paling tidak mau menyelisih Rasul, sahabat satu-satunya yang disebut dengan Abu Bakar Siddiq. Makanya Quran dibukukan pun tidak setuju Abu Bakar. Kenapa? Karena Nabi pernah sepanjang hidupnya melarang Quran itu ditulis dan dibukukan, tahu tertukar dengan hadis. Makanya Abu Bakar nggak mau membukukan, ide membukukan Quran, kata Abu Bakar, aku tidak setuju, tapi tidak pernah menyangkal, Pak. Ini yang hebatnya para sahabat tuh. Walaupun dia tidak setuju, tidak membicarakan itu, tidak menyangkal itu, tidak menjelek-jelekan, karena dilarang oleh Allah untuk mencari-cari kesalahan orang. Sahabat semuanya setuju, Abu Bakar tetap, aku tidak setuju Quran itu dibukukan, dan aku tidak setuju bahwa yang namanya tarawih itu dijamaahkan. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah berbuat begitu, makanya Abu Bakar tidak setuju. Tetapi Abu Bakar tetap tidak ribut, tidak menyalahkan, tidak menghalang-halangi manusia. Para sahabat melakukan, ya sudah, terserah, itu berarti baik menurut kamu, tapi tidak menurut aku. Makanya hari ini ketika berbeda pendapat dengan orang lain, saudara kita, tolong kita camkan dalam hati kita simpan di dalam hati kita jadikan keyakinan dan amalan kita, tapi jangan menyalahkan orang yang berbeda. Seperti tadi, Pak, kan tidak semuanya kunut kan? Ada yang kunut, ada yang tidak, tapi jangan nanti imamnya berubah. Besok enggak kunut, enggak usah. Yang kunut aja, yang enggak ya sudah. Tidak usah ribet-ribet. Yang kunut sholat subuh, yang tidak kunut sholat subuh. Yang perlu dipikirkan mana? Yang enggak sholat. Tapi repotnya begitu, yang baca Quran, baca Yasin diurusin, orang nggak baca Quran nggak diurusin. Nah itu kan jelek, Pak. Ya silahkan aja. Mau kita baca Allahumma hdina fiman hadait, tinggal kita amin. Ya Allah berikan hidayah sebagaimana kau memberikan hidayah kepada yang lain. Allahumma hdina fiman hadait wa afina, ya Allah apiatkan kami. Tinggal kita amin. Yang nggak kunut nggak apa-apa. Nanti juga subuh dia sujudnya, dalam sujud dia berdoa. Tapi kalau saya pribadi, daripada saya sujud ribet-ribet, walaupun itu jarak yang terdekat dengan Allah, lebih baik saya kunut juga saya amini saja, karena imam berdoa yang baik kita amini. Tapi yang nggak kunut sudah, jangan mencaci maki yang kunut jangan mencaci maki yang tidak kunut. Yang perlu kita nasihati, kita datangi mereka, saudara kita, tetangga kita yang masih jam segini masih tidur belum sholat subuh. Nah itu mudah-mudahan materi ini, karena kita bersaudara, mari kita perbaiki di antara kita, mari bersama kita berbuat yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah menolong kita dalam rangka mempersatukan umat Islam, dan mudah-mudahan kita juga diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan pertolongan agar bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan juga kita minta tolong kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk meninggalkan berbagai maksiat dan durhaka yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tambahkan usia kita yang barokah, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang halal dan melimpah, dan mudah-mudahan
keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak keturunan kita, baik anak kita, mantu kita, cucu kita, cicit kita, Allah jadikan insan yang betul-betul soleh dan solehah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memiliki hutang, mudah-mudahan hutang kita terbayar dengan izin Allah dan rezeki dari Allah, dan mudah-mudahan yang punya cita-cita yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya diberikan sehat walafiat untuk berjuang dan berjalan di bawah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita sekali di dunia ini betul-betul bermutu di hadapan Allah, dan mudah-mudahan bermutu di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik manusia maupun makhluk yang lainnya. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Mujib. Alhamdulillahirabbil alamin, yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ij'alna wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa talamijina wa talamijatina min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wal jahli wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini tidak ada pertanyaan Pak, karena sayanya harus membawa anak TK di pesantren saya untuk keluar untuk rekreasi setelah libur. Tadi saya sudah dipesan oleh anak saya segera pulang. Mohon maaf, jadi tidak ada pertanyaan yang dibuka. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai pada Zulfi yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita serta kita dapat memaknainya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri kajian pada pagi hari ini, mari kita berdoa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.